Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kesesatan logika yang saya jamin pasti pernah bikin kamu frustrasi. Mau itu pas lagi debat di internet atau pas dituduh langsung di dunia nyata. Nah, ini dia yang namanya kesesatan penyebab palsu. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu dituduh jadi penyebab sebuah masalah? Padahal apa yang kamu lakuin itu sama sekali ya nggak ada hubungannya. Pasti rasanya nyebelin banget kan? Bayangin deh skenario ini, kamu baru aja selesai nih nge-update sebuah sistem di kantor. Tiba-tiba koneksi internet satu kantor putus total. Dan tanpa bukti apa-apa, semua orang langsung ngeliatin kamu seolah-olah kamu biang keroknya. Tuduhan kayak gini yang bener-bener nggak ada dasarnya, sayangnya sering banget kita temuin. Nah, netizen kita di Indonesia punya istilah yang pas banget buat hal ini, yaitu cocok logi. Itu loh, seni nyambung-nyambungin hal yang sebenarnya nggak nyambung, tapi kamu perlu tahu secara formal, ini tuh sebuah kesesatan berpikir yang punya nama ilmiahnya sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya cocok logi ini dari kacamata ilmiah ya? Yuk kita bedah bareng-bareng nama aslinya dan gimana cara kerjanya. Oke, nama resminya emang kedengeran ribet. Post hoc ergo propter hoc. Tapi artinya seperti yang kamu lihat di sini simple banget. Karena sesuatu terjadi sesudahnya, berarti itu pasti disebabkan oleh kejadian sebelumnya. Ini adalah sebuah asumsi yang bahaya banget. Biar lebih gampang ngertinya, kita pakai contoh yang Indonesia banget deh. Kamu abis ngabisin waktu, tenaga, buat nyuci motor kesayangan kamu sampai bersih, sampai kinclong. Dan tentu saja kayak udah jadi takdir, gak lama setelah kamu selesai, langitnya langsung gelap dan jeder, hujan turun deras. Familiar banget kan sama situasi ini? Nah, ini dia kesimpulan yang sering banget muncul di kepala kita. Tuh kan, pasti gara-gara gue baru selesai cuci motor makanya jadi hujan. Seolah-olah tindakan kita itu bisa ngontrol cuaca. Padahal, kalau dipikir pakai logika, ya nggak ada hubungannya sama sekali. Inilah inti dari cocokologi. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih otak kita ini gampang banget kejebak sama pola pikir yang kayak gini? Ternyata, ada loh alasan psikologis yang mendasar banget di baliknya. Jawabannya, itu ada di cara kerja otak kita sendiri. Otak kita itu pada dasarnya adalah mesin pencari pola. Dia akan selalu berusaha nyambung-nyambungin titik, bikin sebuah cerita, bahkan kalau titik-titik itu sebenarnya muncul secara acak. Jadi poin utamanya gini, otak kita tuh benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Ketika sesuatu yang jelek terjadi, otak kita panik dan butuh yang namanya kambing hitam biar merasa aman. Dengan nemui penyebab, walaupun penyebabnya salah, kita jadi dapat ilusi seolah-olah kita ngerti dan bisa ngendalin situasinya. Dan ini tuh bukan sekedar teori loh. Kesesatan berpikir ini muncul hampir di semua aspek hidup kita. Coba deh kita lihat beberapa contoh nyatanya. Lihat aja nih contoh-contoh di tabel ini. Di kantor, sistem baru disalahin gara-gara penjualan turun. Padahal bisa jadi masalahnya di ekonomi lagi lesu. Di rumah, anak demam dibilang gara-gara keluar pas maghrib, padahal penyebab aslinya infeksi virus. Soal kesehatan juga, jus detox dianggap penyembuh jerawat. Ternyata mungkin karena tidurnya lebih cukup atau stresnya berkurang. Ini semua adalah cocok logi yang ada di sekitar kita. Oke, masalahnya kita udah paham. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya kita matahin argumen ini dengan cerdas dan elegan tanpa perlu ikutan emosi. Kuncinya ada di satu kalimat sakti ini. Correlation does not imply causation. Artinya, cuma karena dua hal terjadi berbarengan atau berurutan, itu bukan berarti yang satu adalah penyebab dari yang lain. Ingat-ingat ini baik-baik ya. Saya suka menyebutnya teknik skakmat. Cuma ada 3 langkah simpel. Pertama, tetap tenang, jangan kepancing emosi. Kedua, nah ini kuncinya, tanya bagaimana caranya. Paksa mereka jelasin mekanismenya. Dan ketiga, kasih alternatif penyebab lain yang lebih masuk akal. Kita balik lagi ke kasus WiFi kantor tadi. Daripada kejebak di logika yang salah di kolom kiri, kita pakai respon logis yang ada di kolom kanan. Kamu bisa jelasin dengan tenang. Gini, aplikasi ini kan jalan di server cloud, sedangkan WiFi kita itu dari router fisik yang ada di kantor. Secara teknis, dua hal ini nggak nyambung. Coba kita cek routernya aja dulu gimana. Nah, disinilah letak kekuatan pertanyaan bagaimana. Ketika kamu minta penjelasan itu, kamu maksa mereka buat keluar dari dunia asumsi dan masuk ke dunia logika. Dan sering banget di momen itulah mereka sadar kalau ya nggak ada jembatan logis antara tuduhan dan kenyataan. Itulah momen skakmatnya. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang buat kamu. Kalau lain kali kamu dihadapkan sama argumen cocok logi, kira-kira apa langkah logis pertama yang bakal kamu ambil untuk meresponsnya dengan cerdas?